Analisis mendalam dan panduan praktis SA-600, revisi 2021, pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup, termasuk pekerjaan auditor komponen. Judul standar dan nomor. Nama lengkap standar yang menjadi subjek analisis ini adalah Standar Audit, SA-600, revisi 2021, pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup, termasuk pekerjaan auditor komponen. Standar ini telah disetujui oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (YAPD) pada tanggal 13 Juli 2021 dan berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penyebutan judul, nomor, dan tanggal efektif secara akurat merupakan fondasi esensial dalam analisis profesional. Hal ini memastikan tidak ada ambiguitas dan memungkinkan para praktisi untuk merujuk langsung ke sumber primer yang tepat. Tanggal efektif menandakan relevansi penuh standar ini untuk seluruh perikatan audit grup yang dilaksanakan dalam periode pelaporan terkini dan di masa mendatang. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA-600, revisi 2021, dirumuskan secara eksplisit dalam paragraf 8 dan dapat dipahami sebagai jawaban atas tantangan inti dalam audit grup, bagaimana memastikan integritas dan keandalan sebuah opini audit tunggal yang didasarkan pada pekerjaan audit yang terdistribusi di berbagai entitas dan mungkin dilakukan oleh tim audit yang berbeda. Secara spesifik, tujuan auditor adalah menentukan kelayakan peran. Pertama, untuk menentukan apakah seorang auditor dapat dan seharusnya bertindak sebagai auditor laporan keuangan grup. Melaksanakan peran dengan efektif. Kedua, jika memutuskan untuk bertindak sebagai auditor laporan keuangan grup, maka tujuannya adalah membangun komunikasi yang jelas, untuk berkomunikasi secara jernih dan efektif dengan auditor komponen mengenai ruang lingkup, waktu, dan temuan dari pekerjaan mereka. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan dari setiap komponen dan, yang tak kalah penting, dari proses konsolidasi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk dapat menyatakan opini audit yang andal atas laporan keuangan grup secara keseluruhan. Tujuan ganda ini menentukan peran dan kemudian melaksanakannya menyoroti sebuah prasyarat krusial yang harus dipenuhi sebelum perikatan audit dimulai. SA-600 tidak hanya berfungsi sebagai panduan prosedural, tetapi juga sebagai kerangka kerja strategis yang mengatur keputusan penerimaan perikatan. Standar ini memaksa tim audit untuk melakukan evaluasi kelayakan, feasibility assessment, yang mendalam. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi sekadar, bisakah kami mengaudit klien ini, melainkan telah bergeser menjadi, apakah kami, secara praktis dan sesuai standar, dapat mengkoordinasikan audit multi-entitas multi-auditor ini untuk menghasilkan opini yang valid. Untuk membuat keputusan penerimaan perikatan, tim audit harus mampu memproyeksikan keseluruhan proses audit grup dan secara wajar meyakini bahwa mereka akan dapat memenuhi semua ketentuan dalam standar ini, seperti memperoleh akses yang tidak terbatas ke informasi komponen, Par 13, dan dapat terlibat secara memadai dalam pekerjaan auditor komponen, Par 12. Dengan demikian, tujuan standar ini adalah untuk memastikan bahwa audit grup hanya diterima dan dilaksanakan ketika ada keyakinan yang beralasan bahwa sebuah opini audit yang berkualitas tinggi dapat dihasilkan. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA-600, revisi 2021, mendefinisikan secara jelas kapan dan di mana standar ini harus diterapkan. Aplikasi utama, standar ini berlaku untuk audit grup. Secara khusus, standar ini dirancang untuk menangani pertimbangan-pertimbangan khusus yang muncul dalam audit grup, terutama ketika audit tersebut melibatkan auditor komponen. Auditor komponen adalah auditor eksternal yang melakukan pekerjaan audit atas suatu komponen, misalnya, anak perusahaan, atas permintaan tim perikatan grup.
Aplikasi yang disesuaikan, prinsip-prinsip dalam SA 600 memiliki relevansi yang lebih luas. Standar ini mengizinkan auditor untuk mengadaptasi dan menerapkannya dalam audit atas laporan keuangan non-grup ketika auditor utama melibatkan auditor lain untuk melaksanakan prosedur audit tertentu. Sebagai contoh, seorang auditor yang mengaudit satu entitas tunggal dapat menggunakan prinsip-prinsip dalam SA 600 untuk mengelola pekerjaan auditor lain yang ditugaskan untuk mengobservasi perhitungan fisik persediaan atau menginspeksi aset tetap di lokasi yang jauh dan terpencil. Pengecualian penting dan klarifikasi, standar ini menegaskan sebuah poin krusial, ketentuan di dalamnya tetap berlaku bahkan jika tim perikatan grup memutuskan untuk menggunakan bukti audit yang berasal dari opini audit yang telah diterbitkan secara terpisah oleh auditor komponen atas laporan keuangan komponen tersebut, misalnya, untuk memenuhi kewajiban hukum setempat. Penegasan ini sangat penting karena mencegah tim perikatan grup dari apa yang bisa disebut sebagai outsourcing tanggung jawab. Mungkin ada godaan bagi tim perikatan grup untuk sekadar menerima laporan audit komponen yang sudah ada dan menganggap pekerjaan audit atas komponen tersebut selesai. Namun, SA 600 secara eksplisit menutup celah ini. Alasannya adalah audit yang dilakukan untuk tujuan hukum lokal mungkin memiliki parameter yang berbeda secara fundamental dari yang dibutuhkan untuk konteks audit grup. Perbedaan tersebut bisa mencakup kerangka pelaporan keuangan yang berbeda, standar audit yang berbeda, tingkat materialitas yang ditetapkan lebih tinggi daripada yang dapat diterima untuk audit grup. Oleh karena itu, SA 600 memaksa tim perikatan grup untuk secara aktif mengevaluasi kembali pekerjaan auditor komponen dalam konteks spesifik audit grup. Tim perikatan grup harus memastikan bahwa materialitas yang digunakan sesuai Par 23, risiko yang relevan dengan grup telah diidentifikasi dan direspons, serta bukti yang diperoleh cukup dan tepat untuk mendukung opini audit grup, bukan hanya opini audit komponen. Dalam praktiknya, ini sering kali berarti tim perikatan grup harus meminta auditor komponen untuk melakukan pekerjaan tambahan, top-up work, atau memberikan instruksi spesifik, bahkan jika komponen tersebut telah diaudit secara penuh untuk tujuan lain. Definisi kunci SA 600, Revisi 2021, mendefinisikan sejumlah istilah kunci dalam paragraf 9 untuk menciptakan bahasa yang seragam dan pemahaman yang konsisten. Pemahaman yang tepat atas definisi-definisi ini adalah prasyarat mutlak untuk menerapkan standar dengan benar. Grup, seluruh komponen yang informasi keuangannya dimasukkan ke dalam laporan keuangan grup. Sebuah grup, menurut definisi ini, selalu memiliki lebih dari satu komponen. Komponen, suatu entitas atau aktivitas bisnis yang informasi keuangannya disusun oleh manajemen grup atau manajemen komponen dan harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan grup. Komponen bisa berupa anak perusahaan, ventura bersama, cabang, divisi, atau bahkan fungsi bisnis seperti pusat layanan bersama, shared service center. Auditor komponen, seorang auditor yang, atas permintaan tim perikatan grup, melaksanakan pekerjaan atas informasi keuangan yang berkaitan dengan suatu komponen untuk tujuan audit grup. Auditor komponen bisa berasal dari firma yang sama dengan tim perikatan grup, misalnya, dari kantor cabang di negara lain, atau dari firma yang sama sekali berbeda. Tim perikatan grup, para rekan, termasuk rekan perikatan grup, dan staf yang bertanggung jawab untuk menetapkan strategi audit grup secara keseluruhan, berkomunikasi dengan auditor komponen, melaksanakan pekerjaan audit atas proses konsolidasi, dan mengevaluasi kesimpulan dari seluruh bukti audit yang terkumpul sebagai dasar untuk membentuk opini atas laporan keuangan grup. Rekan perikatan grup, rekan atau personel lain dalam kantor akuntan publik, KAP, yang memegang tanggung jawab akhir atas perikatan audit grup, pelaksanaannya, dan laporan auditor yang diterbitkan atas nama KAP tersebut. Materialitas komponen,
tingkat materialitas untuk suatu komponen yang ditentukan oleh tim perikatan grup. Angka ini harus lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan grup secara keseluruhan. Komponen signifikan, definisi ini adalah jantung dari pendekatan berbasis risiko dalam SA 600. Sebuah komponen dianggap signifikan jika memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut. Signifikan secara keuangan, kuantitatif komponen tersebut secara individual memiliki signifikansi keuangan bagi grup. Signifikan karena sifat atau kondisi spesifik, kualitatif karena sifat atau kondisinya yang khusus, komponen tersebut kemungkinan mengandung risiko kesalahan penyajian material yang signifikan dalam laporan keuangan grup. Adanya dua jalur untuk menentukan signifikansi sebuah komponen kuantitatif dan kualitatif memiliki implikasi yang sangat besar pada cara audit grup direncanakan dan dilaksanakan. Jalur kuantitatif relatif mudah dipahami. Tim perikatan grup biasanya akan menggunakan suatu tolok ukur, benchmark, seperti persentase dari total aset, pendapatan, atau laba grup. Materi penerapan, PAR. A5, bahkan memberikan contoh angka, misalnya komponen yang melebihi 15% dari tolok ukur yang dipilih dapat dianggap signifikan. Ini berfungsi sebagai jaring pengaman untuk memastikan bahwa entitas-entitas besar dalam grup mendapatkan cakupan audit yang mendalam. Jalur kualitatif, di sisi lain, jauh lebih bernuansa dan menuntut penerapan pertimbangan profesional yang tajam. Sebuah komponen bisa jadi sangat kecil dari segi ukuran finansial, misalnya, hanya menyumbang 1% dari total aset grup, tetapi tetap dapat diklasifikasikan sebagai komponen signifikan. Contoh klasik yang diberikan dalam paragraf A6 adalah sebuah anak perusahaan kecil yang berfungsi sebagai pusat perbendaharaan, treasury center, atau unit perdagangan valuta asing untuk seluruh grup. Meskipun racanya mungkin kecil, potensi risiko kesalahan penyajian yang timbul dari aktivitasnya, misalnya, dari penggunaan instrumen derivatif yang kompleks atau transaksi spekulatif, bisa sangat besar dan memiliki dampak pervasif bagi laporan keuangan grup secara keseluruhan. Implikasi praktis dari definisi dual jalur ini adalah bahwa tim audit tidak dapat hanya mengandalkan analisis angka. Mereka diwajibkan untuk melakukan pemahaman yang mendalam terhadap model bisnis, struktur, dan aliran transaksi di dalam grup untuk mengidentifikasi pusat-pusat risiko ini. Ini berarti alokasi sumber daya audit tidak lagi semata-mata proporsional dengan ukuran finansial setiap komponen, melainkan harus proporsional dengan tingkat risiko yang ditimbulkannya. Inilah manifestasi paling jelas dari penerapan audit berbasis risiko, risk-based audit, dalam lingkungan audit grup yang kompleks. Prinsip dan konsep fundamental. Prinsip fundamental yang menopang keseluruhan struktur SA 600 adalah tanggung jawab mutlak, ultimate responsibility, dari rekan perikatan grup. Paragraf 11 menyatakan dengan tegas bahwa rekan perikatan grup bertanggung jawab penuh atas pengarahan, penyupervisian, dan pelaksanaan perikatan audit grup, serta atas opini audit yang diterbitkan. Prinsip ini diperkuat oleh sebuah ketentuan penting, laporan auditor atas laporan keuangan grup tidak boleh mengacu pada auditor komponen, kecuali jika secara spesifik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Jika pengacuan semacam itu diharuskan, laporan auditor harus secara eksplisit menyatakan bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab rekan perikatan grup atas opini audit grup. Larangan untuk menyebutkan auditor komponen dalam laporan audit ini bukanlah sekadar aturan formalitas, melainkan sebuah pilar konseptual yang secara fundamental membentuk akuntabilitas dan persepsi publik. Jika rekan perikatan grup diizinkan untuk menyatakan dalam laporannya bahwa mereka mengandalkan pekerjaan auditor B untuk mengaudit komponen X, hal ini akan menciptakan apa yang disebut pembagian tanggung jawab di mata para pengguna laporan keuangan. Apabila di kemudian hari ditemukan masalah signifikan pada komponen X, rekan perikatan grup dapat berargumen, itu bukan kesalahan kami, itu adalah tanggung jawab auditor B.
Skenario seperti ini akan merusak kredibilitas dan nilai dari opini audit grup secara keseluruhan. Dengan melarang penyebutan ini, standar secara efektif memaksa rekan perikatan grup untuk memiliki keyakinan penuh atas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen, seolah-olah pekerjaan tersebut mereka lakukan sendiri. Hal ini mendorong tingkat skeptisisme profesional, supervisi, dan penelaahan yang jauh lebih tinggi terhadap pekerjaan auditor komponen. Hubungan antara tim perikatan grup dan auditor komponen diubah dari sekadar kolaborasi menjadi hubungan, supervisi dan akuntabilitas yang ketat dan terstruktur. Meskipun pekerjaan audit dapat didelegasikan, tanggung jawab akhir tidak pernah bisa didelegasikan. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci semua persyaratan wajib yang harus dipatuhi oleh tim perikatan grup. Ketentuan-ketentuan ini membentuk kerangka kerja operasional untuk melaksanakan audit grup sesuai dengan SA 600. Penerimaan dan keberlanjutan perikatan, per Desember 14. Sebelum menerima atau melanjutkan perikatan audit grup, tim perikatan grup harus melakukan evaluasi kritis. Evaluasi kemampuan memperoleh bukti, rekan perikatan grup harus menentukan apakah bukti audit yang cukup dan tepat secara wajar dapat diharapkan untuk diperoleh. Ini mencakup evaluasi apakah tim perikatan grup akan dapat terlibat dalam pekerjaan auditor komponen sejauh yang diperlukan. Akses tidak terbatas, jika rekan perikatan grup menyimpulkan bahwa timnya tidak akan dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat karena adanya pembatasan yang diberlakukan oleh manajemen grup, dan dampak dari pembatasan ini akan mengakibatkan pemberian opini tidak menyatakan pendapat, disclaimer of opinion, maka perikatan tersebut tidak boleh diterima. Untuk perikatan yang sedang berjalan, auditor harus menarik diri jika memungkinkan. Ketentuan perikatan audit grup harus disepakati sesuai dengan SA 210 yang mencakup klarifikasi tanggung jawab manajemen dan auditor. Strategi dan rencana audit keseluruhan, per 15-16. Setelah perikatan diterima, perencanaan yang matang menjadi kunci. Penyusunan blueprint audit. Tim perikatan grup harus menetapkan strategi audit grup secara keseluruhan dan mengembangkan rencana audit grup yang detail sesuai dengan SA 300. Penelaahan oleh pimpinan, rekan perikatan grup memiliki tanggung jawab untuk menelaah strategi dan rencana audit grup secara keseluruhan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapannya. Rencana ini harus mencakup alokasi sumber daya, penentuan jenis pekerjaan untuk setiap komponen, dan jadwal komunikasi. Pemahaman atas grup, komponen, dan auditor komponen, per 17-20. Fase ini adalah tentang pengumpulan informasi yang mendalam. Pemahaman entitas, tim perikatan grup harus memperluas pemahamannya tentang grup, komponen-komponennya, dan lingkungan bisnis mereka. Ini termasuk pemahaman yang solid atas pengendalian internal tingkat grup dan proses konsolidasi. Due diligence atas auditor komponen, jika tim perikatan grup berencana untuk meminta auditor komponen melakukan pekerjaan, tim grup wajib memperoleh pemahaman mengenai etika dan independensi, apakah auditor komponen memahami dan akan mematuhi ketentuan etika yang relevan, terutama persyaratan independensi. Kompetensi profesional, apakah auditor komponen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan? Keterlibatan tim grup, apakah tim perikatan grup akan dapat terlibat dalam pekerjaan auditor komponen sejauh yang diperlukan? Lingkungan pengawasan, apakah auditor komponen beroperasi dalam lingkungan yang memiliki pengawasan aktif terhadap profesi auditor? Tindakan jika ada keraguan, jika auditor komponen tidak memenuhi persyaratan independensi, atau jika tim grup memiliki keprihatinan serius mengenai kompetensi atau kemampuannya untuk terlibat, tim grup harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tanpa meminta auditor komponen tersebut untuk melakukan pekerjaan. Materialitas,
Par 21-23. Penetapan ambang batas kuantitatif adalah langkah kritis dalam perencanaan. Materialitas multilevel, tim perikatan grup harus menentukan. Materialitas laporan keuangan grup, materialitas untuk laporan keuangan grup secara keseluruhan. Materialitas komponen, materialitas untuk setiap komponen di mana auditor komponen akan melakukan audit atau review. Angka ini harus lebih rendah daripada materialitas grup untuk mengurangi probabilitas bahwa agregasi kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi akan melebihi materialitas grup. Ambang batas trivial, ambang batas di mana kesalahan penyajian di atasnya tidak dapat dianggap tidak penting, clearly trivial, dan harus dikomunikasikan ke tim grup. Evaluasi materialitas pelaksanaan, tim grup juga harus mengevaluasi ketepatan materialitas pelaksanaan, performance materiality, yang ditentukan pada tingkat komponen. Respons terhadap risiko yang telah dinilai, Par 24-31. Ini adalah inti dari pelaksanaan audit, di mana strategi diubah menjadi tindakan. Komponen signifikan secara keuangan, untuk komponen yang signifikan karena ukuran keuangannya, tim perikatan grup, atau auditor komponen atas nama tim grup, harus melaksanakan audit atas informasi keuangan komponen tersebut dengan menggunakan materialitas komponen. Komponen signifikan karena risiko spesifik, untuk komponen yang signifikan karena sifat atau kondisinya yang berisiko tinggi, tim grup, atau auditor komponen, harus melaksanakan satu atau lebih dari prosedur berikut. Audit penuh atas informasi keuangan komponen. Audit atas saldo akun, golongan transaksi, atau pengungkapan tertentu yang terkait dengan risiko signifikan tersebut. Prosedur audit spesifik yang dirancang untuk merespons risiko signifikan tersebut. Komponen tidak signifikan, untuk komponen yang tidak signifikan, tim perikatan grup harus melaksanakan prosedur analitis pada tingkat grup. Jika prosedur ini ditambah dengan pekerjaan pada komponen signifikan dan pengendalian grup dianggap tidak cukup, maka tim grup harus memilih beberapa komponen tidak signifikan dan melakukan pekerjaan tambahan, bisa berupa audit, review, atau prosedur spesifik, untuk memastikan cakupan yang memadai. Pemilihan ini harus bervariasi dari waktu ke waktu untuk menjaga elemen ketidakpastian. Keterlibatan dalam penilaian risiko, tim perikatan grup harus terlibat dalam penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor komponen pada komponen signifikan. Keterlibatan ini minimal mencakup diskusi tentang aktivitas bisnis, kerentanan terhadap kecurangan, dan penelaahan dokumentasi risiko signifikan auditor komponen. Proses konsolidasi, Par 32-37. Audit tidak berhenti pada laporan keuangan individual komponen. Audit atas proses penyatuan, tim perikatan grup harus merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan atas proses konsolidasi. Ini harus mencakup pengevaluasian apakah semua komponen telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan grup. Evaluasi penyesuaian konsolidasi, tim perikatan grup harus mengevaluasi ketepatan, kelengkapan, dan akurasi dari penyesuaian dan reklasifikasi konsolidasi. Ini termasuk evaluasi terhadap potensi risiko kecurangan atau bias manajemen dalam jurnal-jurnal tersebut. Perlakuan akuntansi, tim grup harus memastikan informasi keuangan komponen telah disesuaikan dengan tepat untuk menyelaraskannya dengan kebijakan akuntansi grup dan bahwa penyesuaian yang tepat telah dibuat untuk komponen dengan tanggal akhir periode pelaporan yang berbeda. Komunikasi kepada auditor komponen, Par 40-41. Komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan audit grup. Instruksi dari tim grup, tim perikatan grup harus mengomunikasikan ketentuannya secara jelas kepada auditor komponen. Komunikasi ini, seringkali dalam bentuk surat instruksi, harus mencakup pekerjaan yang harus dilaksanakan, ketentuan etika dan independensi yang relevan, materialitas komponen dan ambang batas trivial, risiko kesalahan penyajian material yang signifikan yang telah diidentifikasi, daftar pihak berelasi.
Pelaporan dari auditor komponen, tim Perikatan Grup harus meminta auditor komponen untuk mengomunikasikan hal-hal yang relevan dengan kesimpulan audit grup. Komunikasi ini harus mencakup konfirmasi kepatuhan terhadap ketentuan etika, daftar kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, indikator kemungkinan bias manajemen, penjelasan mengenai defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi, temuan, kesimpulan, atau opini keseluruhan dari auditor komponen. Pengevaluasian atas kecukupan dan ketepatan bukti audit, par 42-45. Ini adalah tahap kontrol kualitas dan penarikan kesimpulan. Evaluasi pekerjaan auditor komponen, tim Perikatan Grup harus mengevaluasi komunikasi dari auditor komponen. Mereka harus mendiskusikan hal-hal signifikan yang muncul dan menentukan apakah perlu untuk menelaah bagian lain dari dokumentasi audit auditor komponen. Tindakan jika tidak cukup, jika tim grup menyimpulkan bahwa pekerjaan auditor komponen tidak cukup, tim grup harus menentukan prosedur audit tambahan yang harus dilaksanakan, dan memutuskan apakah prosedur tersebut akan dilakukan oleh auditor komponen atau oleh tim Perikatan Grup sendiri. Evaluasi keseluruhan, pada akhirnya, tim Perikatan Grup harus mengevaluasi apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh secara keseluruhan dari semua prosedur yang dilakukan di tingkat komponen, konsolidasi, dan oleh tim grup untuk menjadi dasar bagi opini audit grup. Komunikasi kepada manajemen grup dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, par 46-49. Transparansi dengan pimpinan entitas adalah kewajiban. Pelaporan defisiensi dan kecurangan, tim Perikatan Grup harus mengomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola grup mengenai defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi, baik di tingkat grup maupun komponen, dan setiap kecurangan yang teridentifikasi atau diindikasikan. Komunikasi tentang lingkup audit, tim grup juga harus mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola hal-hal berikut. Ringkasan tipe pekerjaan yang dilaksanakan pada komponen. Ringkasan sifat keterlibatan tim grup dalam pekerjaan auditor komponen. Setiap keterbatasan yang dihadapi dalam audit grup. Dokumentasi, par 50. Jika tidak didokumentasikan, maka tidak dianggap dilakukan. Persyaratan dokumentasi spesifik, dokumentasi audit, kertas kerja, harus mencakup analisis komponen, suatu analisis atas komponen, yang menunjukkan mana yang signifikan dan tipe pekerjaan yang telah dilaksanakan pada informasi keuangan masing-masing. Bukti keterlibatan, sifat, saat, dan luas keterlibatan tim Perikatan Grup dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor komponen pada komponen signifikan, termasuk bukti penelaahan atas dokumentasi auditor komponen. Komunikasi tertulis, salinan komunikasi tertulis antara tim Perikatan Grup dengan auditor komponen mengenai ketentuan-ketentuan yang diberikan. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, dalam SA 600, paragraf A1 hingga A66, berfungsi sebagai buku manual praktis. Bagian ini tidak menetapkan persyaratan baru, tetapi memberikan konteks, contoh, dan klarifikasi yang sangat berharga untuk membantu auditor menerapkan ketentuan-ketentuan wajib dalam situasi dunia nyata. Poin-poin paling signifikan dari bagian ini antara lain: identifikasi komponen signifikan secara praktis. Paragraf A5 memberikan panduan konkret tentang bagaimana tim Perikatan Grup dapat menggunakan tolok ukur kuantitatif, misalnya aset, liabilitas, pendapatan, dan menetapkan persentase tertentu, contoh, 15%, sebagai titik awal untuk mengidentifikasi komponen yang signifikan secara keuangan. Sementara itu, paragraf A6 memberikan contoh nyata untuk identifikasi kualitatif,
seperti komponen yang bertanggung jawab atas perdagangan valuta asing, yang menyoroti pentingnya pemahaman bisnis di luar angka semata. Cara memahami auditor komponen, paragraf A33 hingga A35 menyajikan berbagai metode praktis bagi tim perikatan grup untuk melaksanakan due diligence terhadap auditor komponen. Metodenya berkisar dari yang paling formal, seperti meminta konfirmasi tertulis, contohnya ada di lampiran 4, atau mengirimkan kuesioner, hingga yang lebih interaktif seperti melakukan kunjungan langsung. Jika auditor komponen berasal dari jaringan KAP yang sama, tim grup dapat mengevaluasi hasil dari sistem pemantauan mutu internal jaringan tersebut. Visualisasi proses pengambilan keputusan, diagram alur kerja yang disajikan dalam paragraf A47 adalah alat bantu visual yang sangat efektif. Diagram ini merangkum logika pengambilan keputusan yang diatur dalam paragraf 26-29, menunjukkan bagaimana signifikansi suatu komponen, baik secara keuangan maupun risiko, secara langsung menentukan jenis dan tingkat kedalaman pekerjaan audit yang harus dilakukan. Panduan komunikasi yang detail, lampiran 5 menyediakan daftar periksa, checklist, yang sangat komprehensif mengenai hal-hal yang harus dicakup dalam surat instruksi dari tim perikatan grup kepada auditor komponen. Ini adalah alat praktis yang memastikan tidak ada aspek penting yang terlewat, mulai dari penetapan materialitas hingga permintaan spesifik terkait pelaporan peristiwa setelah periode pelaporan 1. Salah satu pesan mendasar yang tersirat dalam materi penerapan adalah bahwa SA 600 mendorong pendekatan yang dapat disesuaikan, skala play. Tingkat dan sifat keterlibatan tim perikatan grup dalam pekerjaan auditor komponen bukanlah pendekatan, satu ukuran untuk semua. Paragraf A54 secara eksplisit menyatakan bahwa keterlibatan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, signifikansi komponen, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi, dan pemahaman tim grup atas auditor komponen. Ini berarti, untuk seorang auditor komponen yang berasal dari jaringan KAP yang sama, menggunakan metodologi audit yang seragam, dan beroperasi di yurisdiksi dengan pengawasan profesi yang ketat, keterlibatan tim perikatan grup mungkin dapat lebih ringan. Keterlibatan ini bisa berfokus pada penelaahan dokumentasi kunci dan diskusi tingkat tinggi. Sebaliknya, untuk seorang auditor komponen yang tidak dikenal, beroperasi di yurisdiksi yang berbeda, dan sedang mengaudit komponen yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi, keterlibatan tim perikatan grup harus jauh lebih intensif dan langsung. Paragraf A55 memberikan contoh keterlibatan mendalam ini, seperti berpartisipasi langsung dalam diskusi perencanaan dengan manajemen komponen, menelaah rencana audit auditor komponen, atau bahkan merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan bersama-sama. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa SA 600 tidak bersifat kaku. Standar ini menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan rekan perikatan grup untuk menggunakan pertimbangan profesional mereka dalam mengalokasikan sumber daya supervisi dan penelaahan ke area-area yang paling membutuhkannya, sehingga pada akhirnya menjadikan proses audit grup lebih efisien dan efektif. Hubungan dengan standar audit lain. SA 600 tidak beroperasi dalam ruang hampa. Standar ini merupakan bagian integral dari sebuah ekosistem standar audit yang saling terkait dan saling membangun. Memahami interkoneksi ini sangat penting untuk melihat gambaran besar dari proses audit dan menghargai bagaimana prinsip-prinsip audit umum diterapkan dalam konteks spesifik audit grup. SA 600 berfungsi sebagai standar spesialis yang mengadaptasi dan memperluas prinsip-prinsip dari standar-standar yang lebih fundamental. Tabel berikut menyajikan matriks interkoneksi antara SA 600 dengan standar-standar audit lain yang paling relevan, menjelaskan esensi hubungan dan implikasi praktisnya. 1. Standar audit terkait. Paragraf referensi dalam SA 600. Esensi hubungan dan implikasi. SA 200, tujuan keseluruhan. Par. 6, 44. Fondasi,
SA200 menetapkan tujuan dasar untuk memperoleh keyakinan memadai. SA600 adalah penerapan spesifik dari tujuan tersebut dalam konteks audit yang kompleks dan terdistribusi. SA600 mendefinisikan risiko audit grup sebagai perluasan dari definisi risiko audit umum di SA200 dengan menambahkan risiko bahwa auditor komponen gagal mendeteksi salah saji. SA210, Persetujuan Perikatan. Par. 14. Gerbang awal, SA210 mengatur persetujuan ketentuan perikatan. Dalam konteks SA600, surat perikatan harus secara eksplisit mencakup hak tim perikatan grup untuk mendapatkan akses tak terbatas ke komponen, manajemennya, dan auditornya, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Par. A20. SA220, Pengendalian Mutu. Par. 4, 5, 11, 12. Pilar tanggung jawab, ini adalah hubungan yang paling fundamental. SA220 mewajibkan rekan perikatan bertanggung jawab atas kualitas perikatan secara keseluruhan. SA600 memberikan mekanisme spesifik bagi rekan perikatan grup untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dengan cara mengevaluasi kompetensi, mengarahkan, dan menyupervisi pekerjaan auditor komponen. SA230, Dokumentasi Audit. Par. 50. Jejak audit, SA230 mencaratkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan pekerjaan yang telah dilakukan. SA600, Par 50, merinci secara spesifik apa yang harus didokumentasikan dalam audit grup untuk membuktikan kepatuhan, seperti analisis penentuan komponen signifikan dan bukti supervisi atas auditor komponen. SA240, Kecurangan. Par. A27, A28, A64. Kewaspadaan tambahan, prinsip identifikasi dan respons terhadap risiko kecurangan dari SA240 diterapkan dalam skala grup. Tim grup harus mendiskusikan kerentanan terhadap kecurangan dengan auditor komponen, A28, dan memiliki jalur komunikasi yang jelas untuk melaporkan setiap temuan kecurangan kepada manajemen grup, A64. SA260-265, Komunikasi. Par. 46, 49. Pelaporan internal, SA260-265 mengatur komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. SA600 memperluas kewajiban ini dengan mencaratkan komunikasi spesifik tentang defisiensi pengendalian internal yang ditemukan di komponen, Par 46, dan sifat serta lingkup pekerjaan audit yang dilakukan di seluruh grup, Par 49. SA300, Perencanaan Audit. Par. 15, 16. Blueprint Audit, SA300 adalah standar induk untuk perencanaan. SA600, Par 15, secara eksplisit mengharuskan pembuatan strategi dan rencana audit pada tingkat grup, yang kemudian menjadi dasar untuk semua instruksi dan pekerjaan di tingkat komponen. SA315, Identifikasi Risiko. Par. 17, 18. Input kunci, SA315 adalah mesin untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Pemahaman yang diperoleh melalui penerapan SA315 di tingkat grup digunakan sebagai input utama untuk mengidentifikasi komponen signifikan, terutama yang signifikan karena risiko kualitatif, dan menilai risiko di tingkat laporan keuangan grup. SA320, Materialitas. Par. 21-23, A42. Pengukuran risiko, SA320 memberikan konsep dan panduan untuk menentukan materialitas. SA600, Par 21, mengadaptasi konsep ini ke dalam hierarki multilevel, materialitas grup, materialitas komponen, untuk mengelola risiko bahwa kesalahan-kesalahan yang secara individual tidak material di tingkat komponen dapat menjadi material ketika diagregasikan.
SA330, respons terhadap risiko. Par. 24. Output kunci, SA330 adalah tentang merancang dan mengimplementasikan respons terhadap risiko yang telah dinilai. Seluruh bagian, respons terhadap risiko yang telah dinilai, di SA600, par 2431, adalah penerapan spesifik dari prinsip-prinsip SA330, yang secara langsung menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan jenis pekerjaan audit yang harus dilakukan pada setiap komponen. SA705, modifikasi opini. Par. 13, A9, A15. Konsekuensi kegagalan, SA705 menjelaskan jenis-jenis modifikasi terhadap opini auditor, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat. SA600 secara eksplisit merujuk ke SA705 sebagai konsekuensi jika tim perikatan grup tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dari suatu komponen, misalnya karena pembatasan akses oleh manajemen. Implikasi praktis bagi auditor. Penerapan SA600, revisi 2021, membawa implikasi signifikan bagi cara kerja auditor dan firma audit dalam menangani perikatan audit grup. Standar ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan sebuah kerangka kerja yang menuntut perubahan dalam peran, perencanaan, dan alokasi sumber daya. Pergeseran peran rekan perikatan grup, GEP. Peran GEP berevolusi secara dramatis. Ia tidak lagi hanya seorang ahli teknis audit, tetapi harus menjadi seorang manajer proyek audit global. Keahlian yang dibutuhkan meluas hingga mencakup manajemen kualitas yang ketat, komunikasi lintas budaya yang efektif, kemampuan negosiasi, terutama saat berhadapan dengan auditor komponen dari KAP lain yang mungkin memiliki prioritas berbeda, dan pengawasan strategis. GEP harus mampu melihat hutan, laporan keuangan grup, tanpa kehilangan pandangan terhadap pohon-pohon penting, risiko di komponen signifikan. Peningkatan beban perencanaan dan dokumentasi, SA600 menuntut perencanaan di muka, front loading, yang jauh lebih intensif dibandingkan audit entitas tunggal. Proses evaluasi kelayakan, due diligence terhadap auditor komponen, penentuan strategi audit grup yang komprehensif, dan penyusunan surat instruksi yang detail memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan sebelum pekerjaan audit substantif dimulai. Selain itu, beban dokumentasi meningkat karena tim grup harus secara cermat mendokumentasikan bukti supervisi dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan auditor komponen untuk membuktikan kepatuhan terhadap standar. Implikasi anggaran dan penugasan staf. Kebutuhan tim perikatan grup untuk terlibat secara aktif dalam pekerjaan auditor komponen bukan hanya sekadar menelaah hasilnya, di akhir memiliki implikasi langsung pada anggaran perikatan. Alokasi waktu untuk diskusi, penelaahan kertas kerja, dan bahkan kunjungan ke lokasi komponen, jika diperlukan, harus dianggarkan. Hal ini juga memengaruhi penugasan staf. Anggota tim perikatan grup yang berinteraksi dengan auditor komponen idealnya adalah staf yang lebih senior dan berpengalaman, yang mampu secara efektif menelaah dan menantang pekerjaan auditor lain. Pentingnya protokol jaringan KAP, bagi KAP yang merupakan bagian dari jaringan internasional, SA600 secara implisit menekankan pentingnya memiliki protokol yang kuat dan seragam di seluruh jaringan. Keseragaman dalam metodologi audit, kebijakan pengendalian mutu, perangkat lunak audit, dan program pelatihan dapat secara signifikan memfasilitasi kelancaran dan efisiensi audit grup. Ketika GEP dapat mengandalkan konsistensi ini, proses supervisi menjadi lebih efektif dan risiko miskomunikasi berkurang. Contoh sederhana. Untuk mengilustrasikan konsep-konsep kompleks dalam SA600, kita dapat menggunakan sebuah analogi, pembangunan sebuah gedung pencakar langit yang megah. Dalam analogi ini, laporan keuangan grup yang diaudit adalah gedung pencakar langit yang sudah jadi, berdiri kokoh dan dapat diandalkan oleh publik.
Opini audit adalah sertifikat laik fungsi yang menyatakan bahwa gedung tersebut aman dan dibangun sesuai dengan spesifikasi. Peran para pemainnya adalah sebagai berikut. Tim Perikatan Group, yang dipimpin oleh rekan Perikatan Group, GP, adalah sang arsitek utama dan tim intinya. Mereka tidak memasang setiap batu bata atau menyambung setiap kabel sendiri. Tugas mereka adalah merancang, master blueprint, strategi dan rencana audit grup, mengawasi keseluruhan proyek, dan memastikan semua bagian terintegrasi dengan sempurna. Auditor komponen adalah para subkontraktor spesialis. Ada subkontraktor ahli pondasi, ahli struktur baja, ahli sistem kelistrikan, dan ahli desain interior. Masing-masing sangat kompeten di bidangnya dan bertanggung jawab untuk mengerjakan bagian spesifik dari proyek, mengaudit komponen mereka. Bagaimana SA 600 diterapkan dalam proyek ini? Due diligence, per 19 sedih sebelum mempekerjakan subkontraktor manapun, arsitek utama akan melakukan pemeriksaan latar belakang yang ketat. Mereka akan memeriksa rekam jejak proyek sebelumnya, sertifikasi keahlian, kompetensi, reputasi di industri, etika, dan memastikan mereka bersedia untuk bekerja di bawah pengawasan arsitek utama, kemampuan untuk terlibat. Memberikan instruksi jelas, per 40 sedih arsitek utama tidak hanya berkata, tolong bangun pondasinya. Mereka memberikan gambar kerja teknis yang sangat detail, surat instruksi, kepada setiap subkontraktor. Gambar kerja ini menentukan spesifikasi material yang harus digunakan, materialitas, standar kualitas yang harus dipenuhi, dan jadwal kerja yang ketat. Supervisi dan keterlibatan aktif, per 3042 sedih arsitek utama tidak menghilang dan baru muncul saat proyek selesai. Mereka secara rutin mengunjungi lokasi proyek, memeriksa pekerjaan yang sedang berjalan, terlibat dalam penilaian risiko, meninjau hasil pengujian kekuatan beton, mengevaluasi bukti audit, dan memastikan pekerjaan subkontraktor kelistrikan tidak bertabrakan dengan jalur pipa yang dipasang oleh subkontraktor lain. Jika kualitas pekerjaan subkontraktor pondasi diragukan, arsitek utama akan meminta mereka melakukan pengujian tambahan atau bahkan mengerahkan tim intinya sendiri untuk melakukan verifikasi. Tanggung jawab mutlak, per 11 sedih pada akhirnya, ketika gedung pencakar langit itu diresmikan, sertifikat laik fungsi hanya akan mencantumkan nama firma arsitektur utama. Nama-nama subkontraktor tidak akan disebutkan. Jika, amit-amit, gedung itu runtuh, publik dan hukum akan menuntut pertanggungjawaban dari sang arsitek utama. Mereka tidak bisa menyalahkan subkontraktor pondasi atau kelistrikan. Tanggung jawab akhir tidak dapat didelegasikan. Analogi ini dengan jelas mengilustrasikan esensi dari SA 600, pendelegasian pekerjaan teknis dimungkinkan, tetapi harus diiringi dengan supervisi yang aktif, komunikasi yang sangat jelas, dan pada akhirnya, penerimaan tanggung jawab yang mutlak dan tidak terbagi oleh rekan perikatan grup.